datang di Cakraloka Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation bersama saya host Cakraloka, Feby Henuk. Beberapa waktu yang lalu sekitar bulan Oktober 2022 ada hal yang membanggakan luar biasa. Universitas Negeri Malang mendapatkan peringkat 1201 hingga 1500 dalam Times Higher Education World University Ranking. Luar biasa pencapaiannya. Nah, itu apa aja sih yang dihitung atau persyaratannya apa saja? Saat ini telah hadir bersama saya di Cakraloka. Beliau adalah Bapak Utomo Pujianto, Eskom Mkom, yang beliau bertugas sebagai Kepala Subdirektorat Pemeringkatan di Universitas Negeri Malang. Selamat datang di Cakraloka, Pak Utomo. Ya, terima kasih, Mbak Feby. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Masih baik. sehat ya, Pak? Masih Kelihatan sehat, kok, ya. Pak. Sehat banget gitu ya. Wah, itu berita yang bagus ya, Pak? Alhamdulillah. Ya, apalagi ini periode akhir dari Bapak Prof. Yudi Rektor yang lalu dan perpindahan tampuk kepemimpinan. Ini saya kira akan menjadi penyemangat juga untuk Rektor Bapak ya, berita-berita yang luar biasa lah ya. Nah, sekarang Pak, mungkin Cakramania di rumah juga bingung apa sih pemeringkatan yang banyak itu, ada yang Times Higher Education, ada yang QS, apa sebenarnya dua hal ini tuh Pak? Baik. Tadi sudah disebutkan Times Higher Education, QS juga. Ini sebenarnya dua institusi itu adalah penyelenggara pemeringkatan internasional untuk perguruan tinggi secara global. Sebenarnya di tahun 2004 itu QS dan THE itu adalah satu kesatuan. Dan kemudian tahun 2009 Times Higher Education melepaskan diri, kemudian kolaborasi dengan Thomson Reuters untuk melakukan pemeringkatan yang sama. Kemudian pada tahun sekitar 2013 mungkin ya itu bekerja sama dengan Elsevier untuk melakukan pemeringkatan seperti itu. Begitu ya, Pak. Jadi kalau bisa dikatakan ketika sesuatu itu diperingkatkan, artinya itu kan bisa jadi tolak ukur sebuah prestasi perguruan tinggi begitu ya. Nah, sejauh ini Universitas Negeri Malang ini prestasinya apa sehingga bisa dikatakan dia bisa masuk di 1201 sampai 1500 itu, Pak? Baik. Jadi ini terus terang ini pertama kalinya ya kalau terkait dengan Times Higher Education World University Ranking. Ini pertama kalinya UM mengikuti, kita submit data di awal tahun, kemudian diumumkan di awal Oktober yang lalu, dan kejutan luar biasa karena kita berhasil masuk di rentang ranking 1201 sampai 1500. Kemudian kalau secara nasional sebenarnya kalau boleh kita peringkatkan secara nasional itu kita di 10 besar. Di 10 ya, 10 besar. Betul sekali. Jadi ini sebuah kebanggaan, sebuah motivasi juga untuk kita semua Cakramania, warga UM, bahwa sebenarnya kita sudah berada di track yang tepat ya untuk bisa meningkatkan atau membangun reputasi tidak hanya di nasional tetapi juga internasional. Di nasional bisa dikatakan bahwa di nasional itu kita berada pada level 10 besar. Sedangkan di dunia kita di 1201 sampai 1500 ya, Pak. Agak unik ini peringkatnya di rentang ya. Di rentang ya, bukan spesifik di 1200 begitu ya. Karena poinnya agak sama ya. Pak, mungkin bisa diberikan deskripsi gitu ya. Deskripsi singkat tentang pengkategorian pemeringkatan ini yang memang yang telah dilaksanakan oleh Times Higher Education dan QS, Pak. Jadi baik Times Higher Education maupun QS, Quarterly Assignments itu secara garis besar dia ada tiga pemeringkatan ya, tiga kategori pemeringkatan yang mereka laksanakan. Yang pertama yang main eventnya adalah World University Ranking, di mana dia memeringkatkan
perguruan tinggi global di seluruh dunia, ya tentunya yang eligible ya, yang registrasi dan eligible. Kemudian yang kedua, keduanya baik THE maupun QS juga memeringkatkan pada level regional. Jadi ada Asia, level Asia kalau di kita ya. Karena kita tinggal di benua Asia ya. Di benua Asia. Kemudian ada satu lagi ini yang mungkin sebarannya kan lebih merata untuk kebanggaan perguruan tinggi adalah by subjects. Jadi World University Ranking by subject. Jadi ini adalah pemeringkatan di mana perguruan tinggi diperingkatkan berdasarkan reputasinya pada subjek tertentu. Nah, tahun ini ya, di tahun pertama UM mengikuti Times Higher Education World University Ranking, kita UM berhasil masuk di 3 subjek. Artinya subjek itu lebih kepada tekniknya atau apanya gitu Pak ya? Jadi tahun ini kita masuk peringkat di subject education, yang itu memang expertise kita ya, expertise di UM. Kemudian yang kedua di subject engineering. Dan yang ketiga itu di subject physical science. Jadi MIPA, seperti itu ya kalau kita boleh bicara dari sini. Jadi ada kalau nggak salah tadi sudah disampaikan ada World University Ranking, ada Asia University Ranking sama World University by Subject. Kalau dikatakan ada berbagai macam nih Pak, pasti kan indikator-indikator yang dipakai juga beda-beda ya? Oh pasti. Apakah sama atau beda-beda? Saya meyakini sih pasti beda-beda karena penyelenggaranya juga beda-beda gitu. Keinginannya, tujuannya yang akan dicapai juga berbeda. Kira-kira apa pembedanya dari berbagai macam jenis pemeringkatan itu Pak? Jadi karena QS dan THE ini kita ikuti, UM meregistrasi mengikuti pemeringkatan ini itu dalam rangka benchmarknya. Kita benchmark sebenarnya posisi UM atau kemampuan UM di dalam beberapa indikator yang sudah diukur ya, yang sedang diukur oleh THE dan QS itu sampai seberapa jauh kita posisi UM dibandingkan perguruan tinggi lain baik nasional maupun internasional. Nah, at the core ya di ininya sebenarnya QS dan THE ini ada sebagian indikator yang sama ya, yang mirip begitu ya, seperti misalnya karena ini internasional, mereka menghitung berapa jumlah mahasiswa asing yang ada di UM, jumlah dosen asing yang ada di UM, baik itu yang permanen artinya sebagai dosen tetap maupun yang sering berkolaborasi. Kemudian ada juga terkait dengan publikasi, terkait dengan citasi dan seterusnya itu. Jadi kalau THE sendiri kategori indikatornya ada 5. Nanti bisa diturunkan lagi menjadi 13 subkategori. Dan ini berlaku untuk World University Ranking maupun ASEAN University Ranking dengan pembobotan yang berbeda. Jadi karena mungkin diasumsikan bahwa kekuatan perguruan tinggi di Asia itu ada pada titik-titik tertentu ya, titik indikator tertentu, maka ini dibedakan dengan yang World University Ranking, jadi bobotnya yang dibedakan ya. Persentasenya tapi indikator-indikatornya ada yang mirip sama, ada juga beberapa hal yang mungkin menjadi pencirinya dari penyelenggara itu sendiri mungkin Pak ya. Kalau THE Times Higher Education sama ya, ASEAN University Ranking dan World University Ranking ini sama persis, indikatornya sama persis, hanya beda di bobot. Nah, sedangkan kalau QS itu ASEAN University Ranking indikatornya lebih banyak dibandingkan yang World University Ranking. Pak. Nah kalau begitu capaiannya UM sudah sampai mana Pak? Terkait kategori pemeringkatan ini ya. Berita baiknya kita set the bar ya, karena ini pertama kali UM mengikuti yang Times Higher Education. Kita ada tadi sudah disebutkan di 1201 sampai 1500 ini. Kalau di
nasional tadi kita di 10 besar. Sebenarnya kalau dilihat lagi dari overall poinnya, kita itu ada di klaster kedua. Sedangkan di klaster pertama ada UI, gitu. Ada UI, di klaster kedua dengan rentang nilai yang sama, gitu. Ada banyak yang lain, ada UNER, IPB dan seterusnya. Kita ada di posisi 10 nasional. Kemudian yang Asia University Ranking baru akan diumumkan akhir November ini. Akhir November ini ya, semoga ingat ya. Semoga hasilnya juga luar biasa ya, Pak. Juga baik. Sedangkan untuk World University Ranking by subject, untuk education tadi sudah disampaikan kita berhasil masuk. Nah, secara nasional kita ada di nomor satunya. Nomor satu. Ya, by subject education. Itu peringkatnya ada di 301 sampai 400. Kemudian peringkat dunianya ada di 301 sampai 400, di nasional kita ada di posisi 1. Kemudian untuk engineering, teknik ya, dan physical science, MIPA, secara nasional kita ada di posisi 4. Ya, ini luar biasa sih Pak ya. Tapi kita lihat bandingannya dulu, apakah itu juga sekelas institut teknologi begitu yang memang bidang kajiannya itu, ya itu menurut saya sudah luar biasa karena kajiannya udah berbeda. Melihat kompetitornya ya, jadi bisa dikatakan semua PTNBH sudah meregister mendaftarkan dirinya untuk mengikuti pemeringkatan Times Higher Education ini. Bolehlah kita sedikit berbangga begitu, tetapi ini bukan semuanya ya, maksudnya bukan segalanya. Kita ada di posisi 4 engineering, 4 di physical science, ranking dunianya masih di 801 sampai 1000. Jadi kalau kita lihat dari siapa yang ada di list dalam ruang lingkup Indonesia ya nasional, itu kalau di education hanya ada 3, ada 3 perguruan tinggi yang masih ranking by subject. Kemudian di engineering itu seingat saya ada 16, kemudian di physical science itu ada 13 perguruan tinggi di Indonesia yang masuk di ranking itu. Tentunya ada persyaratan-persyaratannya ya. Misalnya begini, untuk subject education dalam rentang sekian waktu terakhir begitu, publikasinya di Scopus itu minimal sejumlah 100 atau 200 begitu. Jadi tidak semua perguruan tinggi yang mendaftarkan itu kemudian bisa masuk itu. Termasuk juga jumlah dosennya, jumlah dosen untuk subjek engineering, physical science, kemudian education itu sudah memenuhi kriteria untuk bisa masuk ke peringkatan. Luar biasa. Dan kalau kita lihat ya, ini mungkin kalau kita lihat dari 5 kategori indikator yang digunakan oleh Times Higher Education, itu kita sangat kuat di kategori citasi. Citasi ini khusus. Jadi banyak dirujuk oleh berbagai macam. Betul sekali. Jadi publikasi ya. kita yang ada di Scopus itu seingat saya skornya sampai 35 begitu ya, 35, dan itu itu sangat sangat menguatkan overall scoring karena bobotnya lumayan tinggi itu yang citation. Jadi di education membantu untuk meningkatkan peringkat. Minimal Universitas Negeri Malang dengan bahwa mereka mengharapkan UM menjadi unggul dan rujukan tuh, kita minimal sudah ada satu indikator yang mengatakan bahwa kita bisa jadi rujukan. Betul itu ya Pak ya. Salah satunya gitu ya, real yang ada data gitu ya. Jadi, bahwa ada poin berapa? 35 citation untuk citasi itu 35 ya. 35 itu nomor 1 di Indonesia. Jadi di level nasional kita ada di peringkat nomor 1 dan dengan bobotnya yang sangat besar, ada sekitar 30% begitu dari total keseluruhan. Ini sangat uplifting ya, mengangkat posisi UM di peringkat itu. Luar biasa. Cakramania,
yang mungkin saat ini merasa bahwa kok UM begini begitu, tuh itu tadi datanya ya, luar biasa kan. Universitas Negeri Malang sudah berada pada tahapan sampai sejauh ini Pak ya, walaupun dari berbagai macam jenis pemeringkatan ya, ada time higher education, ada QS juga. Nah kemudian Pak, kapan dan bagaimana UM mengikuti setiap agenda-agenda itu? Apakah Bapak harus mantengin terus tiap hari gitu? Atau itu semua sudah on schedule gitu? Jadi untuk keikutsertaan di Times Higher Education tadi sudah saya sampaikan, kita ini pertama kali UM meregistrasi untuk World University Ranking. Sebenarnya untuk pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Times Higher Education kita sudah sempat mengikuti di tahun lalu, tapi tidak terkait dengan Tridharma perguruan tinggi ya. Ini lebih ke impact ranking pencapaian perguruan tinggi untuk SDGs. Tapi untuk World University Ranking ini pertama kali kita mengikuti. Sedangkan untuk QS kita sudah 4-5 tahun ya, 4-5 tahun submit data kemudian melakukan pemeringkatan. Ini pemeringkatan ini tidak ada, artinya tidak membutuhkan biaya untuk kita meregistrasi ya. Jadi semua perguruan tinggi di dunia punya hak untuk mendaftarkan. Iya, punya kesempatan untuk mendaftarkan. Tetapi tentu saja karena QS dan THE butuh untuk memverifikasi data yang mereka dapat, mereka menetapkan batas eligibility. Iya, jadi tidak semua perguruan tinggi yang mendaftar kemudian bisa masuk ranking gitu. Nah, tapi itu sebenarnya mau mengatakan bahwa UM itu eligible loh, gitu ya. Buat yang selama ini agak sedikit kurang percaya diri ya, Cakramania, ada tuh 1, 2 orang, 3 mungkin ya Pak. Hey, Universitas Negeri Malang itu eligible loh di internasional, ya nggak sih Pak? Dilihat dari data-data pemeringkatan yang Bapak sudah sampaikan tadi, gitu. Ya, jadi kita register saya kira semua perguruan tinggi di Indonesia ya, atau setidaknya PTNBH dan PTBLU di Indonesia itu sangat tertarik untuk bisa melakukan benchmark dirinya dengan perguruan tinggi lain baik di Indonesia maupun di secara global begitu. Nah, masing-masing pemeringkatan punya timeline-nya sendiri. Jadi seperti Times Higher Education itu rutinnya dia mengumumkan pemeringkatannya setiap bulan Oktober. Jadi Oktober World University Ranking, kemudian yang Asianya di kisaran November, kemudian yang by subject itu Oktober juga, tetapi di akhir Oktober biasanya seperti itu. Kemudian yang QS itu untuk World University Ranking biasanya diumumkan di bulan Juni, kemudian Asia University Ranking di bulan November. Agendanya berarti udah jelas ya Pak ya, tiap tahunnya. Ada batas submitnya, submit data, dan data itu untuk yang publikasi, citasi itu kita tidak perlu menyerahkan data karena mereka sudah bekerja sama dengan Elsevier untuk mengakses ya. Jadi tidak harus selalu UM yang menyediakan semua data, tidak ya, justru mereka menggunakan kalau dikatakan tadi citasi yang tinggi itu karena memang publikasi kita yang banyak, yang memang diakses oleh berbagai macam orang di seluruh dunia ini untuk melihat itu. Jadi dia tidak ngubrek-ngubrek yang ada di dalam UM, tapi dia menggunakan tangan yang lain gitu Pak ya istilahnya. Nah, jadi kita hanya memberikan sebagian data seperti misalnya jumlah dosen, jumlah mahasiswa asing, dosen asing, kemudian dosen berstrata S3 begitu. Hanya itu saja sih sebenarnya secara umum seperti itu. Kemudian ada juga yang terkait dengan reputasi ya. Ada indikator terkait dengan reputasi. Times Higher Education akan secara acak mengambil data kontak person dari peneliti, akademisi di seluruh dunia. Dia acak, kemudian dia akan kirimi kuesioner.
form kuesioner untuk diisi tentang perguruan tinggi yang pernah berkolaborasi dengan mereka. Dan apakah UM termasuk di dalamnya? Nah, itu juga seperti itu. Jadi betul-betul ini sangat transparan begitu Pak ya, yang berkualitas lah istilahnya, karena menilainya kan terkadang kalau ada yang berpikir bahwa akreditasi itu datanya diadakan ini itu segala, ini nggak ada gitu ya. Ini hanya melihat apa yang sudah terjadi dan dihargai begitu Pak ya. Betul. Dihargai itu yang paling penting. Nah sekarang kalau tadi kan kita lihat prestasi kita itu Pak, pertanyaannya sekarang balikannya nih, penting nggak sih itu semua Pak? Ya, ini banyak ini pertanyaan yang sangat mainstream ini. Ngapain ngurusin pemeringkatan yang begini begitu tuh untuk apa sebenarnya? Ya, jadi untuk apa? Sepanjang kita ngobrol tadi kan ini benchmark gitu ya. Kita bisa klaim bahwa UM Excellence in Learning Innovation. UM adalah perguruan tinggi bereputasi nasional maupun internasional. Kita tidak bisa self-proclaim seperti itu. Artinya ya ini adalah sesuatu yang juga diakui oleh masyarakat perguruan tinggi gitu, baik nasional maupun internasional. Jadi ini kalau saya menggunakan analogi ya, setiap manusia itu butuh pengakuan. Bahkan orang yang introvert sekalipun butuh diakui bahwa dia introvert, istilahnya seperti itu ya. Nah, apalagi ini institusi yang di dalamnya ada banyak pribadi, ada banyak individu yang melakukan kerja bersama yang semaksimal mungkin. Tentunya setiap perguruan tinggi juga butuh pengakuan itu terhadap eksistensinya, pelayan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan ya betul Pak sekali. Ya, betul. Butuh pengakuan itu. Nah, saya berusaha membaca keinginan dari pendiri UM, dari Bapak, dari pimpinan UM, ada keinginan bahwa pada satu titik tertentu di masa depan, semua orang ya, setidaknya di Indonesia, bahkan kalau perlu di level di mancanegara, ketika kita menyebut UM, straight away langsung dikenali, sama seperti ketika kalau di Indonesia kita sebut ITB, kita sebut UI, orang akan segera mengenali bahwa ini perguruan tinggi yang bagus. Ini perguruan tinggi yang besar, ya bisa menghasilkan lulusan, memiliki SDM yang bagus. Cita-cita pendiri UM, cita-cita pimpinan, saya kira itu cita-cita kita bersama ya, bahwa UM ketika kita sebut UM segera dikenali. Nah, ini dengan mengikuti pemeringkatan ini setidaknya ada katalis untuk menuju itu. Ya, ada menjadi lebih mudah lah istilahnya. Iya, betul. Lebih mudah untuk dikenali. Kalau kita ada di luar negeri atau kita adalah orang-orang yang kepingin sekolah di Indonesia begitu ya, mungkin kita nggak perlu datang, nggak mungkin juga cari satu-satu di website itu kan Pak. Tapi kita bisa salah satunya menggunakan pemeringkatan itu untuk melihat, saya pengen tuh sekolah yang pendidikannya bagus, karena saya pengennya bidangnya pendidikan, ya udah ada Universitas Negeri Malang yang bisa dituju. Mungkin itu salah satu fungsinya mungkin Pak dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Saya beberapa kali berbicara itu, ini bukan tentang pride and joy, kita berada di ranking sekian begitu ya. Kita berhasil mengalahkan perguruan tinggi A, B, C, bukan tentang itu. Yang pertama tadi benchmarking, yang kedua adalah bahwa dalam upaya kita meraih cita-cita UM segera mudah dikenali oleh masyarakat luas, nasional maupun internasional, kita butuh akselerasi. Kita butuh akselerasi. Jadi dengan mengikuti pemeringkatan yang dinilai dari pihak ketiga, dari pihak luar, dengan membenchmark dengan perguruan tinggi lain, kita sudah setidaknya hampir separuh jalan lah menuju ke yang kita cita-citakan itu. Jadi ketika
ketika menyebutkan pemeringkatan, kita tidak sedang mendewakan pemeringkatan, karena pada akhirnya tujuan berdirinya perguruan tinggi adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, dan pengakuan terhadap bahwa kalau misalnya UM telah memiliki reputasi memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat itu adalah dari bisa dikuantifikasi dengan pemeringkatan ini, ya. Kemudian bisa bisa dikenal lebih jauh, seperti tadi disebutkan oleh Mbak Febi tadi, tidak hanya nasional maupun internasional, intinya seperti itu. Nah, tadi penjelasannya kan kita sudah sepakat ya bahwa ini adalah sesuatu yang penting bagi sebuah perguruan tinggi untuk melihat dirinya di kancah internasional maupun di nasional. Nah, mungkin Cakramania ketika ada pertanyaan, nah Cakramania mau ngelakuin apa terkait pemeringkatan, kan gitu ya Pak ya. Nah, sebagai sivitas akademik, sebagai Cakramania yang ada di rumah begitu, apa sih Pak yang bisa mereka lakukan untuk berkontribusi dalam peningkatan pemeringkatan ini? Baik, jadi ini saya mulai dari ketika beberapa Cakramania memposting pencapaian kita di di media sosial gitu, ada banyak sekali yang bangga, ada alumni yang ikut bangga, ada orang tua mahasiswa, bahkan orang tua alumni pun ikut bangga bahwa mereka tidak salah pilih, betul ya, sekali, menyekolahkan anak mereka. Betul sekali. Ini. Jadi ada kebanggaan yang tinggi. Nah, untuk kita bisa menjaga itu perasaan yang positif seperti itu, tentunya ini butuh kerjasama di semua lini, di semua pihak, dosen, staf, tenaga kependidikan, mahasiswa, untuk melihat lagi sebenarnya arah UM dalam meningkatkan reputasinya, meningkatkan kebermanfaatannya untuk masyarakat itu seperti apa. Lihat dari visi misinya, lihat dari bagaimana UM dinilai oleh lembaga-lembaga pemeringkatan itu, dari sisi mananya. Misalnya kalau terkait dengan kolaborasi, kita tidak hanya di level dosen atau tenaga kependidikan juga, tetapi mahasiswa ketika beraktivitas, terutama yang terkait dengan keilmuannya, itu juga bisa memulai untuk berkolaborasi dengan tidak hanya yang ada di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Nah, itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, bisa kita lakukan. Tentunya kalau saya harus merinci akan cukup banyak, tapi yang bisa dijadikan rujukan adalah visi misinya UM, strateginya UM, dan indikator-indikator yang biasanya dijadikan pengukuran untuk pemeringkatan itu bisa dibaca dari situ. Oke, wah, luar biasa ini informasinya ya. Saya jadi seneng nih jadi warga UM Cakramania juga kan ya, pasti seneng tuh bahwa kita sudah berada pada prestasi kita, bisa dikatakan prestasi kan Pak ya. Bisa dikatakan prestasi. Bahwa Universitas Negeri Malang sudah berada pada situasi itu. Wah, informasinya semoga kita kedepannya menjadi lebih meningkat ya Pak. Amin. Menjadi jauh lebih baik lagi, dan betul-betul menjadi unggul dan rujukan itu nyata di dalam perjalanan kehidupan UM ke depan. Kita berusaha bersama-sama Cakramania ya. Cakramania kita berusaha bersama-sama tuh kata Pak Utomo ya. Baik Pak Utomo, terima kasih sekali lagi untuk diskusinya yang menarik dan membuka mata cakrawala saya jadinya ya, bahwa ternyata pemeringkatan itu juga sesuatu yang penting yang bisa kita gunakan ya untuk bagian dari promosi juga loh Pak. Bagian dari promosi juga Universitas Negeri Malang, baik di nasional maupun internasional. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada closing statement dari Pak Utomo untuk Cakramania yang ada di rumah. Silakan Pak. Untuk Cakramania seluruhnya, pemeringkatan memang bukan segalanya. Ini tadi sudah saya sampaikan sebagai akselerasi ya, stepping point juga untuk kita bisa menjadikan secara bersama-sama UM sebagai institusi pendidikan
yang mungkin punya specialty di bidang pendidikan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk seluruh komponen masyarakat, sehingga kita bisa lebih dikenal tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di global ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan informasi yang Pak Utomo sudah berikan kepada saya dan juga kepada Cakramania. Semoga sehat selalu Pak dan tetap menginspirasi kita semua, dan jangan lupa kalau ada info-info baru datang lagi Pak ya ke Cakraloka, kita bisa berdiskusi menyampaikan informasi kepada Cakramania. Terima kasih sekali lagi kehadirannya. Cakramania, berakhir sudah diskusi kita pada saat ini. Semoga segala apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Universitas Negeri Malang. Inilah Cakraloka, salam Cakrawala, UM the only one.